Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas laporan kerja praktek dari salah satu mahasiswa yang melakukan bimbingan. Oke, dari cover, kita mulai dari cover dengan judul Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web di Kelurahan Kampung Melayu. Baiknya judul mungkin dibuat kapital semua, karena judul satu kalimat yang penting perlu di highlight, dan jika perlu di bold kan, jadi orang nampak ya, seperti itu. Dan pengaturannya sesuai dengan format ya, di Kelurahan Kampung Melayu. Oke. Ini cover laporan kerja praktek ini tahun 2020, nanti bisa diedit seperti ini ya, 2020. Kata pengantar, oke. Nah, di daftar isi judul ini nggak perlu ada ya, dihapus saja. Seterusnya kata pengantar daftar isi, pendahuluan ini bikin satu baris. Bab 1 langsung pendahuluan, bukan di bawahnya ya, langsung. Oke, ini rincian pelaksanaan, waktu pelaksanaan. Terlalu banyak nih waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, disingkatkan saja bagus ya. Seterusnya di bab 2 sama, bab 2 landasan teori langsung ya, nggak perlu di bawah. Metodologi juga, pembahasan juga, penutup. Oke, daftar pustaka. Nah, daftar gambar, oke, ini fontnya kenapa berbeda? Ini Times New Roman, ini macam Arial atau Calibri. Fontnya harus sama, dan bagusnya ini surat ini sejajar dengan konteks ini, jadi nampak gambar 1, gambar 35, nanti di sini disejajarkan. Oke, begitu juga yang lain. Daftar tabel seharusnya dikasih satu spasi, lebih bagus nampak ya. Seperti ini juga di enter satu spasi, ini kenapa ada gap? Seharusnya nggak ada gap seperti daftar tabel tadi ya. Antara bab 3 bab 4 itu nggak ada gapnya, dibikin, dihapus rapat ya. Ini Times New Roman juga harusnya halamannya. Oke, bab 1 halaman 1. Oke, latar belakang mungkin sekilas saja, format, identifikasi. Ini kalau ada biru-biru ini langsung diedit saja. Batasan masalah. Oke, seterusnya rumusan. Oke, bagaimana pendataan surat, primari, pengarsipan, tujuan, manfaat. Seharusnya tujuan satu saja, tujuan dari KP Anda atau penelitian Anda. Kalau ini dibagi-bagi nggak begitu detail, bagusnya tujuan langsung saja ya. Manfaat, ini tujuan belum lengkap, tujuan itu harus lebih detail lagi. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah membuat sistem informasi pengarsipan surat berbasis web yang digunakan di Kelurahan Kampung Melayu. Dengan membaca judul ya, dengan membaca judul Sistem Informasi Pengarsipan Surat Berbasis Web di Kelurahan Kampung Melayu, orang sudah paham kan gitu. Tetapi tujuan itu lebih detail lagi. Apa tujuan yang Anda dicapai? Oke. Tujuan Anda buat di sini membuat sistem informasi. Dari judul orang sudah paham, tetapi tujuan yang Anda ingin capai itu ya adalah apa? Sebelumnya surat dalam penelitian ini atau KP ini, kerja praktek, ingin membuat sebuah sistem informasi yang bisa menghandle pengarsipan atau surat menyurat dengan kapasitas 1000, 2000 atau begitu ya. Itu target, ada detailnya ya, bukan secara umum saja, karena ini masih secara umum. Apa tujuan Anda bikin buat surat, oke ya, nampak lebih detail. Nanti akan diikuti dengan hasil yang Anda buat di bab 4 sesuai nggak dengan tujuan Anda. Kalau tercapai, oke. Kalau nggak tercapai apa? Kan gitu ya. Nah, itu lebih detail lagi tujuan Anda.
manfaat boleh dibuat juga, tetapi terlalu Anda buat bagi penulis, bagi instansi akademik dapat menjadi tolak ukur masa yang akan melakukan penelitian. Oke lah, Anda sudah buat. Waktu pelaksanaan ini terlalu rincian pelaksanaan saja, nggak perlu dibagi 171, 172. Kalau Anda ingin membagi subbab dan subbab, harusnya ada penulisan, kan gitu ya. Oke. Bikin aja rincian pelaksanaan, sudah Anda bikin satu paragraf, sudah lengkap semua. SD ini apa, sampai dengan, kenapa harus disingkat-singkat, kan gitu ya, langsung saja sampai dengan, kan gitu ya. 20. Seterusnya tahapan pelaksanaan, uraian kegiatan seharusnya di atas ini. Oke, jadwal ini bagusnya dibuat minggu pertama, kedua, keempat, 5. Dibuat Juli dan Agustusnya itu ya, Juli dan Agustus. Jenis kegiatan seharusnya lebih detail. Penulisan laporan, kalau membuat itu ada benda, pembuatan meja, pembuatan rumah, kan gitu ya. Penulisan mungkin ya. Ini harus jajar lah, kalau akimis jajar. Nanti ditambahkan jadwalnya. Oke. Yang kedua, teori bab 2 harus standar. Kalau Anda bikin ini sejajar dengan ini, sama semua seperti ini. Ini subbab, subbab ini jajar ini, sementara yang ini jajar ke dalam. Kalau ingin masuk ke dalam semua. Kalau ingin sama, di pinggir semua, kan gitu ya. Ini kok nggak sama, seharusnya sama seperti ini. Seharusnya kan di sini, kan margin paling Anda ambil kiri kan di sini. Kenapa itu beda? Seharusnya begini tadi, ya. Yang ini di pinggir di sini seharusnya. Kalau ini mau bikin dalam, ya dalam seperti ini seharusnya, ya. Atau lebih bagus bikin sini sama sejajar, kan gitu ya. Ya, poin ini pun terlalu ke dalam, Anda bisa buat lebih keluar lagi, kan lebih rapi, ya. Nanti perbaiki semua. Ini pakai itemize poin, ini pakai angka 1, 2, konsisten. Kalau Anda ingin membreakdown, pakai item semua. Kalau mau pakai angka saja bagusnya. Kalau di sini subbab sudah angka, Anda buat di sini alfabet supaya tidak membingungkan, kan gitu ya. Seperti ini kan 1, 2, 3, 4, tiba-tiba ada keluar 1, 2, 3, orang akan bingung, dari 6 kok 1 lagi. Nah, Anda sudah buat di sini karena paragraf Anda terlalu simple, ya. Itu untuk penulisan. Seterusnya Anda cek lagi semua ya. Oke, ini tinjauan pustaka, dasar teori. Oke, pengarsipan. Bukan ini seharusnya. Kalau dalam dasar teori itu tak perlu disebutkan secara detail. Anda buat tinjauan pustaka, apa penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan pengarsipan atau perpustakaan, kan gitu ya. Teori-teori ini sebenarnya nggak perlu dibuat. Pengarsipan adalah, kan gitu ya, apa yang orang sudah buat, seharusnya begitu. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, apa kendalanya, di sana Anda ambil gap, kan gitu ya. Ini teori lagi. PHP ini penerapan di aplikasi yang Anda buat itu sampai kemana, ya kan gitu, bukan teori seharusnya, ya. Teori-teori seperti ini, ya, ini simbol. Kalau di tabel di dalam nggak perlu lagi, ini harusnya bagusnya di tengah, nggak ada titik lagi karena udah di dalam apa ya, dalam tabel. Oke. Ini bagus paragrafnya di pinggir apa. Oke. Nah, ini nggak ada titiknya, ini di tengah, konsisten, harus konsisten. Kalau nggak ini pakai titik lagi, kan gitu ya, di pinggir lagi, harus konsisten semua, bukan satu pakai titik, satu di pinggir, satu enggak, kan gitu ya. Oke, metodologi penelitian, analisis yang sedang berjalan. Use case ini balik lagi, kalau ini subbab di sini, ini seharusnya 3111 ya.
Di sini harusnya 3.1 bagian dari ini ya, jangan bikin satu. Anda harus meneruskan subbab ya kan itu. Capture-nya ini kenapa ada metrik di dalamnya ya. Anda buat mungkin pakai Visio atau pakai yang drawing yang lain, begitu harus biar bersih kan, dikasih border ya. Nah seperti itu. Seterusnya deskripsi ini spasinya lebih satu. Oke. Seterusnya ini juga lebih hal-hal simple seperti ini, jangan disalah sampai salah kan gitu. Ini juga nggak ada titik seharusnya ya. Ini nggak ada titik, dikasih tengah. Ini sudah tengah, tetapi ini Anda sudah buat tengah tapi kelihatannya tidak tengah karena margin ini. Berhati-hati kan gitu ya. Anda harus buat bagus, nanti Anda edit ini juga nggak rata, Anda bikin rata kiri mungkin ya, lebih bagus. Ini nggak ada juga, seperti ini kan bagus, satu spasi rata. Nanti diedit lagi. Input data, lihat laporan. Input data ini bahasa Inggris, lihat laporan bahasa Indonesia. Edit data bahasa Inggris, hapus data. Kalau mau bikin bahasa Inggris semua, bahasa Indonesia semua ya kan itu ya. Ini juga masa lebih satu spasi. Anda buat fasilitas board yang langsung ngecek, kalau ada biru kan Anda ketahuan ini. Jangan copy paste dari yang lain, orang lain salah Anda ikut salah juga kan gitu ya. Kebutuhan hardware, seharusnya ini dari dulu kebutuhan hardware itu Anda menggunakan komputer i5 versi ini, harddisk ini, seharusnya Anda jelaskan minimum speknya ini untuk menjalankan aplikasi atau sistem informasi pengarsipan, minimum spek begini kan gitu. Apakah saya ingin menjalankan sistem Anda atau aplikasi Anda harus membeli spek begini, ini kan jadi harus dibuat minimum spek. Aplikasi ini akan berjalan dengan spesifikasi begini. Dari subbab tiba-tiba satu, seharusnya Anda buat subbab nih 3, 2, 1, 1, tiba-tiba satu kan gitu. Bagusnya juga ada satu paragraf sebagai pengantar ya. Data flow diagram, subbabnya hanya 3 baris saja, 4 baris, bikin satu subbab. Anda bikin aja satu subbab tentang diagram atau data flow diagram, konteks diagram semua kan gitu. Jadi ini sedikit udah satu bab, satu subbab itu mungkin minimum 1 halaman atau setengah halaman ini. Kalau hanya ini banyak sekali kan subbabnya kan gitu. Gambar informasi sebagai pegawai admin, cuma 2 saja, pegawai sama admin konteksnya. Oke, nanti kita cek yang sudah Anda dapatkan. Gambarnya sepertinya terlalu kecil. Setiap gambar yang Anda tampilkan ini harus mampu bisa dibaca ya kan gitu ya. Ini juga kelebihan spasi, spasi. Nah ini seharusnya kalau Anda buat hierarki sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar di kecerahan. Saya yakin ini baris ini bagian dari keterangan gambar, tetapi baris ini lebih rapat ke bagian paragraf, seolah-olah ini bagian ke apa, kenapa pakai box ya, kenapa nggak di teks saja Anda ketik kan gitu. Kalau dilihat sini baris ini merupakan bagian sini, seharusnya ini kan lebih rapat ke atas karena seperti ini, seharusnya seperti ini ya. Ini bagian dari itu. Kenapa harus pakai box? Ketik biasa saja gambar 3, 4 kan gitu. Seterusnya Anda bisa set di tengah di sini kan gitu. Seperti itu kan lebih bagus ya. Nanti edit lagi ya semua gambar. Ini terlalu ke dalam ya kan gitu ya. Satu saja udah cukup sebenarnya kalau Anda membuat gitu ya. Oke. Nanti ini perbaiki semua, jangan pakai teks.
Oke, seterusnya ini juga banyak, terlalu banyak spasinya ini. Oke, seterusnya desain input. Nah, gambar ini pun harus di tengah. Anda sudah klik di tengah, tapi ini belum, ya, kelihatan tidak di tengah, ya. Ini juga di tengah. Ini gambar pakai teks. Tadi kenapa pakai box? Kan gitu, ya. Ini juga di tengah, tapi ini masih belum di tengah. Hal-hal ini yang sedikit harus diperhatikan. Ya. Seterusnya sama juga ini semua, ya. Nanti edit semua gambarnya. Oke, sama juga gambarnya. Ini sudah di tengah, sudah pas. Sudah pas. Ini terlalu ke dalam. Ini ngapa sampai begini kosong? Kan tidak bagus ini. Bahkan hampir separuh dari halaman Anda. Anda bikin segini atau full saja, itu lebih bagus. Full ke depan sudah, kan penuh tulisan Anda. Baiknya sebelum masuk satu subbab ini seharusnya subbab 326.1 ada satu paragraf prolognya, kan gitu ya. Ini juga sama, ya. Perbaiki semua tabel. Oke, ini sudah di tengah. File nama ini enggak di tengah, ya. Oke, ini sudah tengah. Ini kenapa tidak beraturan ini, ya, tidak beraturan. Spasinya kan ada tidak pas. Nanti rapikan tengah semua. Ini I-nya. Oke, kenapa pakai spasi? Seharusnya nggak perlu. ID surat yang Anda pakai underscore itu kan coding ada nanti di code. Di sini samakan semua ya, nomor ini gitu. Nanti perbaiki semuanya. Ini huruf besar di awalnya, huruf besar ini kenapa huruf kecil, harus diperhatikan semua, ya. Perhatikan semua. Juga banyak sekali typo errornya. Aduh, nggak dicek ya. Ini juga kenapa ID-nya besar aja. ID surat ID underscore surat kan ketika Anda decoding, ini kan Anda mungkin melaporan. Nah, ini I-nya kenapa nggak kecil, ini besar ya. Konsisten, ya, harus konsisten. Oke, diperhatikan. Oke, masuk halaman utama ini. Oke, masih rancangan bab 3, masih flow pengolahan. Oke, bab 4 kita lihat sesuai nggak dengan apa Anda. Ini kenapa nggak rata ini? Malah lebih ini 411 malah bikin sama saja rata, biar gak wajar, sama rata saja. Hasil dan pembahasan. Oke, pengujian black box. Harusnya Anda berbicara hasil gitu. Pengujian halaman login. Pengujian black box adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sistem fungsional. Kurang detail, fokus pada pengujian aja. Ini halaman login lebih bagusnya dikasih border. Kalau enggak ini nanti ada satu gambar putus, ada satu gambar. Memang ada crop, ada capture satu kesatuan, tapi karena ini putih backgroundnya seolah ada dua gambar. Bagus Anda kasih border hitam, nampak satu kesatuan, kan itu ya. Begitu juga ini dikasih border yang lengkap, seolah kenapa putus, bikin border aja, kan gitu ya. Ini enggak tengah, nanti diletakkan tengah lagi, ya. Bagus tengah semua ini di tengah, ya. Halaman utama ini kenapa berlebih ini? Tidak boleh berlebih dari, ada dua gambar ya. Nah, kok ada dua gambar ini? Sepertinya ada dua gambar. Kalau saya hapus, masih ada satu, kan gitu. Kok seperti ini? Kalau saya tarik ke sini, diedit lebih bagus lah. Bikin ke inline, ya, atau di mana? Oke, letak di bawah sini.
Anda edit seperti ini, letak di tengah, kan bagus ke tengah itu kan. Letak di tengah, nanti diperbesar kan gitu, nanti dipenuhkan ini ya. Kalau ini penuh, semua gambar di bawah juga penuh ya. Ini juga rapikan nanti ya, rapikan. Oke, ini juga gambar tabel juga harusnya bagusnya penuh ke kiri ya, penuh ke kiri ini letak di tengah ya. Ini juga nggak boleh berlebih dari sini, maksimum ini pinggir-pinggir batas ini margin ya. Oke, ini juga di tengah, ini juga harus dikecilkan maksimum dari baris-baris ini atau batas kertas, karena Anda buat menunya lain, Anda bisa geser penuh kan gitu. Sama ukuran ini sama semua, ambil satu size, ukuran setiap gambar itu sama semua, jadi rapi. Tabel juga diratakan ke kirinya. Oke, ini untuk laporan. Seterusnya tadi dilihat setelah subbab itu setiap gambar ya, setiap gambar 411, 412 itu harus disebutkan. Gambar 411 ini enggak disebutkan. Setiap tabel dan gambar, ini tabel ini enggak disebutkan nih, tabel 43 apa maksudnya kan gitu ya. Ini disebutkan. Setiap gambar dan tabel yang Anda tampilkan harus disebutkan apa tujuan Anda. Nah, seperti ini harus ada satu paragraf. Ini kenapa pakai box lagi kan gitu. Ada satu paragraf bagusnya untuk keterangan gambar ya, keterangan gambar. Oke, kita masuk tadi terakhir kesimpulan. Dari hasil perancangan sistem informasi penghasilan surat masuk keluar, sistem ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan pengolahan data surat masuk dan keluar, serta meminimalisir kesalahan pada pengisian, dan juga menggunakan sistem ini lebih aman daripada pengolahan. Ini enggak ada enternya, tadi kelebihan sekarang enggak ada. Sistem bin sebagai pengguna dan bertugas untuk menambah kredit peserta. Seharusnya kalau dalam penelitian itu kesimpulan harus detail, memberikan kemudahan seberapa mudah, enggak terukur ya. Setiap hari dia bekerja 5 jam mengarsipkan surat masuk tas, mudah katanya menurut mereka. Enggak bisa. Dengan berada sistem ini, efisiensi harus disebutkan. Sebelumnya surat untuk memasukkan perlu waktu sekian, atau memproses surat perlu waktu sekian. Seperti contoh sederhana gini, orang yang bikin akte kelahiran misalnya atau KTP, sebelum ada sistem dia harus manual ke kantor camat, kantor lurah, perlu 1 minggu baru selesai. Dengan sistem online ya, tidak perlu ke kantor, pakai aplikasi, 2 hari sudah selesai atau 1 hari selesai. Jadi ada nampak efisiensinya kan itu ya, terukur ya. Kalau ini Anda bilang sistem lebih aman, seberapa aman kan gitu ya. Ya, walaupun mereka suratnya hilang nanti dapat ketemu, mereka bilang aman karena masih ditemukan, tapi itu tidak aman sebenarnya ya. Dalam penggunaan sistem informasi ini masih ada yang kurang efektif, seperti ketika ingin menginputkan nomor pada masuk surat keluar, ini masih manual. Masih manual ini katanya kan gitu ya. Anda bilang sudah memberikan kemudahan. Oke, nanti saran bagusnya pengembangan dari sistem itu. Daftar pustaka ini siapa informasi lebih detail bagusnya. Ini maksudnya buku atau apa nih, penerbit ini ya. Informasi bagusnya cari dari buku, jurnal, paten dan lain. Oke, lebih bagus lagi seperti itu. Oke, ini beberapa komen yang pasti setiap tabel dan gambar Anda harus sebutkan ya. Seperti 411 ini enggak ada disebutkan. Apa tujuan Anda memasukkan gambar 411 ini? 412 ada. Terus 413 ada. Ya, tabel 44 ada. Nah, semua pastikan itu. Rapikan lagi, dan tujuan mungkin bisa dicek lagi. Tujuan apa, maksud tujuannya lebih spesifik. Ya. Mungkin ini sementara untuk bimbingan laporan kerja praktek Anda, silakan diperbaiki dulu, nanti
kita cek lagi ya. Setelah diperbaiki kita akan cek laporannya lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.